Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Waalaikumsalam. para podcastnya BPR SIK Parahyangan. BPR yang telah terjamin, diawasi dan terdaftar di OJK. Dan dana simpanan sobat juga dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, hingga 2 miliar. Nah, alhamdulillah pada para podcast episode 4 kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Boleh Mas mungkin Tommy. disapa sambil memperkenalkan diri dulu, Pak. Baik, perkenalkan nama lengkap saya ya, Yap. Tubagus Muhlisin. Sorry. Ketika mendengar Tubagus Yap. mungkin biasalah dari daerah yang lebih ke barat ya, Tubagus ya. Tapi kalau di Haika saya lebih dikenal dengan Pak TB panggil. Pak TB ya? Iya, Pak TB. Berarti hari ini saya panggil Pak TB ya? Pak TB boleh. Nah, Pak, untuk di AIK sendiri Bapak menjabat sebagai apa, Pak? Kebetulan Allah menganugerahi saya itu satu buah amanah ya. Yap. Namanya mungkin ada di penyeliarahan. Penyeliarahan itu dulu supervisor, sekarang kan berganti dengan penyeliarahan ya. Siap. Itu yang menaungi hampir seluruh cabang BPR Haika Parahyangan. Ketika ada yang membutuhkan pendampingan dari saya langsung insya Allah ketika saya ada waktu saya langsung dilanjutkan, dieksekusi gitu. Oke, jadi selain pokoknya berkaitan dengan pembiayaan dengan emas ya, Pak ya? Betul. Bisa gadai, bisa juga pembiayaan kepemilikan ya, Pak ya? Betul, bisa ya. Nah, Pak, kita kan hari ini mau ngebahas betapa pentingnya nih, Pak, punya investasi apalagi di saat masa pandemi COVID seperti ini. Yang kita tahu sampai dengan hampir 2 tahun ini, pandemi juga masih belum berakhir nih, Pak TB. Betul. Nah, menurut Bapak nih, investasinya jenis apa sih, Pak, yang cocok mungkin di kala pandemi, terutama saat COVID seperti ini, Pak? Baik, saya jelaskan dulu definisi investasi ya. Yep. Sebetulnya investasi itu kalau saya pernah baca di salah satu kamus itu artinya menyimpan atau menabung ya. Nah, sementara instrumen investasi ini sebetulnya oleh orang tua kita dulu, mungkin orang istilahnya zaman-zaman dahulu itu pernah dilakukan. Yeah. Ada investasi bercocok tanam yang disebut mungkin dengan umpamanya hasil panen ya. Hasil panen. Nah, hasil panen itu kan orang tua kita suka ada nama hasil panen terus kita disimpan di lumbung padi ya. Yeah. Nah, itu juga investasi. Jadi ketika nanti musim kemarau, nah lumbung padi itu akan berguna pada saat beras tidak ada, menanam juga tidak bisa karena kering kan. Yeah. Akhirnya cadangan itu yang digunakan atau dikeluarkan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya investasi tersebut berubah. Yeah. Dengan zaman sekarang ini ada investasi dari properti, ada saham, ada obligasi, ada deposito, bahkan tabungan juga ada. Nah, karena salah satu investasi yang cukup dikenal oleh masyarakat juga itu ada di investasi emas. Investasi emas. Betul ya. Itu. Jadi pentingnya investasi ya karena kita untuk jaga-jaga, kita kan tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Tapi kalau kita sudah punya cadangan, nah cadangan itu yang kita pakai gitu. Setidaknya bisa menyelamatkan dari beberapa bulan ke depan ya, Pak. Betul. gitu. Contoh sampai pandemi seperti saat ini hampir 2 tahun masih belum usai ya, Pak. Betul. Mudah-mudahan tahun depan sudah usai. Amin. Nah nih Pak, tadi kan dari sekian banyaknya investasi Bapak menyebut yang menarik adalah investasi emas ya, Pak ya? Menurut saya. Ya. Nah kalau menurut Bapak pribadi, kenapa investasi emas menurut Pak TB ini terbaik, Pak? Yang pertama, kata emas ya. Yeah. Mas Tommy boleh main ke gunung. Yeah. Tanyakan di sana ke kakek-kakek, ke nenek, ke remaja ataupun ke siapapun di sana, tidak mengenal batas usia, coba kenal dengan emas. Pasti tahu emas gitu kan. Yeah. Mas Tommy main ke lautan, mungkin ke Pantai Anyer, ke Pantai Carita, ke Pantai Ancol, ketemu berbagai macam manusia di sana. Kalangan manusia di sana, tanyakan lagi, kenal lagi dengan emas. Pasti kenal. Tahu ya. Jadi artinya emas itu hampir seluruh masyarakat pasti mengetahui tentang emas. Yang pertama itu. Nah, yang kedua, emas itu liquid ya. Yeah. Liquid itu dalam arti begini. Ketika kita mempunyai emas dan ketika kita butuh dana mendadak, itu emas itu langsung bisa dicairkan atau diuangkan. Beda dengan investasi yang lain perlu waktu. Tapi kalau emas begitu ada emas, kita datang ke tetangga, kita datang ke saudara, tolong nih saya ada perlu, pasti cair emasnya. Gitu. Dua saja cukup. Jadi dengan maksudnya mudah ketika saat ada kebutuhan gitu ya, Pak. Betul. Nah, Pak, itu kan tadi Bapak bilang betapa pentingnya kita bisa investasi emas ya, Pak. Nah, ada nggak sih Pak tips nih Pak, mungkin yang mulai dari milenial atau jangan-jangan sudah mulai umuran kolonial nih Pak, untuk memiliki emas, ada cara tips yang mudah nggak sih Pak? Atau memang harus punya
ratusan ribu dulu, harus punya berapa puluh gram dulu baru dibelikan gitu Pak? Atau gimana nih menurut Bapak? Kalau tips saya sebetulnya ya, terutama kita mencoba mendidik ke anak-anak kita atau ke saudara kita. Kebetulan saya bawa barangnya, ternyata emas itu kalau kita beli langsung dengan gram yang cukup besar, kan kantongnya juga perlu besar kan, memberatkan ya. Ternyata ada beberapa logam mulia yang nilainya pun ya harganya relatif, menurut saya sih uang jajan anak sekolah ya. Terjangkau ya Pak ya? Terjangkau, relatif bahkan sangat terjangkau. Contoh aja, kalau kita membiasakan memberikan uang jajan ke anak sekolah, umpamanya 5.000 saja, 5.000 kalau kali 30 hari, umpamanya kan udah 150.000. Itu sudah bisa kebeli sekitar 0,025 gram. Saya buat contohnya. Boleh Pak, sambil dibuka nih. Nah jadi, bahkan dari uang jajan sekolah aja ya Pak ya? Iya. Jika memang diniatkan dan mulai diedukasi ya Pak, betapa penting investasi sejak dini sudah bisa mengumpulkan Pak ya? Betul. Nah kalau langsung beli yang 1 gram, ini 1 gram ya. Kemasan yang 1 gram. Boleh tunjukin Pak ke kamera, ke Sobat TK Parahyangan. Ini mohon maaf ada nama anak saya karena memang saya membiasakan ke anak saya seperti ini. Jadi investasi sejak dini ya? Sejak dini. Jadi setiap ulang tahun saya kasih 1 gram, setiap ulang tahun saya kasih 2 gram ini. Kalau langsung teman-teman semua membeli yang nilainya atau yang gramasinya cukup besar, berat rasanya ya. Tapi ada solusi juga. Nah ini kemasan. Mas Tommy boleh nggak percaya, ini harganya cuma 39.000. Boleh lihat Pak? Boleh. 39.000. Nah ini dia Sobat TK Parahyangannya. 39.000. Betul. 0,05 ya? 0,025. 0,025 iya. Ya. Oh ini sorry, yang 0,025 ini. 39.000. 39.000, lalu ada lagi nih 0,05 ini berapa nih Pak? Ini yang 0,05 hanya 90.000. Tuh. Bahkan lebih mahal pulsa internet nih daripada memiliki logam mulia ya Pak. Betul. Nah ini ada yang 0,1, lumayan 125.000. Wah masih 125.000 nih. Kayaknya lebih mahal outfit kaos ya daripada harga LM ini. Ya. Nah kalau yang ini saya beli masih kisaran 850.000. Nah, sekarang sudah hampir 1 gram ini ya Pak ya? 1 gram. Nah ini dia nih Sobat TK Parahyangan. Kenapa Bapak mulai mengajarkan investasi kepada anak sejak dini Pak? Maksudnya emas kan bisa aja kan investasi cuma ya udah yang penting kamu nabung deh di celengan. Kenapa Bapak berpikirnya emas, selain apakah nanti nilainya berkali lipat atau seperti apa Pak? Jadi gini ya Mas Tommy, saya berdasarkan pengalaman. Saya mengenal emas itu atau harga emas itu mencermati dari tahun 91. Bayangkan saja coba. Tahun 91 berapa tuh Pak? Waktu itu masih 18.000. 18.000. 91. Terus tahun 97 sudah sekitar 91 sekitar 18.000. Tahun 93 sudah mulai ke 23.000. 97 itu sebelum krisis ya, itu masih 35.000. Tapi setelah krisis berapa harganya? Melonjak ke 120.000. Langsung berkali lipat ya Pak. Nah itu 97 setelah krisis. Nah akhirnya tahun 97 itu saya ingat betul ya, harga motor bebek Mandra waktu itu kan itu sekitar 4,6 juta. Kalau disetarakan dengan emas kurang lebih 200 gram. Tapi harga emas saat itu 97 sekitar 23.000. Jadi 23.000 kali 200 gram kurang lebih 4,6 juta. Tetapi sekarang Mas Tommy, sekarang ini kalau 200.000, anggap saja satu emasnya itu sekitar 900.000, kurang lebih hampir berapa? 36 juta ya, 9 kali 4 ya? Iya, hampir 900 kali 200 gram. Iya, hampir pokoknya udah di atas ratusan juta ya, bayangkan saja. Padahal sama-sama 200.000, tapi harga emas tetap naik. Sementara kan harga motor naiknya tuh sedikit gitu kan, sekitar sekarang mungkin kalau tunai itu sekitar 18 juta ya. Nah saya berdasarkan pengalaman itu, saya mendidik ke anak-anak saya dengan emas-emas yang cukup kecil gitu kan. Tapi lihat hasilnya nanti ketika mereka sudah usia 20 tahun, 25 tahun, bahkan 30 tahun, ini akan berdampak yang sangat luar biasa. Bukan 1 juta lagi, mungkin udah di atas 2 juta mungkin ya. Itu dasar saya kenapa saya juga mengajak ke yang lainnya, marilah kita investasi emas, karena emas itu sejarahnya setahu saya dalam grafik ya tidak pernah ada kata turun, selalu naik, selalu cenderung naik gitu. Pernah satu kali di tahun 2014, 15, 16 itu harganya stag. Kenapa stag? Karena saat itu di 2009 ada instrumen namanya berkebun emas ya, itu yang merusak harga emas. Jadi instrumen investasi yang lain mungkin melihatnya ini pesaing emas ini luar biasa ini. Akhirnya mereka
harga emas yang tiap tahun tadinya naik, cenderung naik 25%, 30%, turun lagi 25%. Akhirnya dengan keadaan saat itu sekitar 13, 14, 15 stag harganya. Tapi setelah itu naik lagi gitu. Jadi alasan saya realistis saja, insya Allah emas itu tidak akan pernah turun. Jadi yang namanya investasi itu kan untuk 5 tahun, 10 tahun, jangka panjang gitu. Jadi kalau ditabung sekarang anggaplah 0,025 seharga 39.000, kalau sudah memiliki 100 keping emas kan lumayan. Harganya pun akan meningkat terus, kira-kira gitu. Jadi memang emas ini sangat cocok jika untuk memang investasi jangka panjang, ya Pak ya. Kalau memang pendek nanti kurang berasa ya Pak. Kurang nendang. Bahkan bisa rugi bahkan. Bisa rugi. Karena naik turunnya cepat ya. Cepat sekali itu. Nah Pak, ini kan 0,025, ada yang 0,5. Apakah nanti ketika kita kumpulkan misalnya beli ini 10, nanti setelah di total menjadi 1 gram bisa langsung ditukar atau gimana tuh Pak? Bisa di buyback. Skemanya? Bisa buyback. Gitu. Jadi kita belum ke skema ya. Jadi ini namanya logam mulia ini ya. Itu kalau kita mengumpulkan 0,1 kali berarti 1 gram. Itu bisa dijual kembali, terus kita dikonversi dengan yang 1 gram bisa. Gitu. Tapi kalau untuk dikonversi ke logam mulia kita belum bisa. Oh baik. Ke logam mulia yang antam ya. Belum antam ya. Bisa. Tapi kalau memang buat nabung, kalau buat jangka panjang, mulai dari hal yang kecil udah cocok banget ya Pak? Udah cocok, apalagi ini anak-anak sangat suka sekali daripada jajan, tabungin setiap bulan 40.000, lumayan itu. Kalau sekarang hadiah logam mulia gitu ya Pak ya, walaupun 0, berapa ya. Tapi Pak, kalau tadi kan dari segi investasi memang sangat menguntungkan emas untuk jangka panjang ya Pak. Betul. Seandainya nih Pak, di musim seperti ini, musim pandemi, kadang ekonomi pergerakan kan naik turun ya Pak. Betul. Ya. Ada solusi nggak sih Pak? Tanpa harus kita menjual emasnya nih. Kalau menjual kan sayang Pak ya. Betul. Takutnya udah dijual nggak bisa kebeli lagi nih. Betul. Nah, ada nggak solusi lain Pak? Betul kata Mas Tommy, kalau menjual tuh sayang. Yang pertama saya tambahin ya. Yang pertama modelnya belum tentu ada lagi. Yang pertama. Terus yang kedua, pada saat kita menjual, nanti kemampuan kita untuk beli lagi juga belum tentu ada gitu kan. Ada solusi yang menurut saya ini juga relatif sangat banyak diketahui oleh orang, yaitu dengan solusi gadai. Oh gadai. Nah gadai sendiri kan menyimpan ya. Nanti suatu saat ketika ada dana untuk melunasi kan diambil lagi. Dititipkan aja, murah kok dititipkannya juga dengan solusi gadai. Gadai itu menyimpan jaminan emas di salah satu lembaga gadai tentunya. Kalau bisa sih yang resmi. Kan sekarang kan banyak tuh yang tidak resmi. Kalau bisa resmi, kenapa resmi? Karena kan kalau kita bermain yang resmi enak. Suatu saat nanti ada masalah pun insya Allah akan ada aman gitu. Solusinya yang pertama gadai, nah yang kedua ya bisa dititip. Dititip ya. Ya gitu. Nah Pak, tadi kan Bapak menyebutkan bisa melalui gadai ini Pak. Kita kan tahu ya untuk instansi gadai ini kan lumayan banyak nih Pak ya. Mungkin Bapak bisa mengarahkan Pak ke Sobat TK Parahyangan, ada nggak instansi yang memang aman, lalu sudah diawasi oleh siapa, dan untuk proses gadainya itu baik, mungkin juga titipan ujrohnya murah atau gimana Pak? Baik, saya akan sedikit menceritakan ya. Dulu namanya Perjan Pegadaian. Dari tahun 1901 itu sudah ada, berubah menjadi perusahaan Perum tahun 1990, terus tahun 2000-an berubah menjadi PT ya. Mungkin terakhir 2014 ya lupa, sekitar udah jadi PT sekarang. Nah, sejak tahun 99 itu undang-undang monopoli dicabut. Jadi dulu yang namanya gadai itu ya monopolinya Pegadaian gitu kan. Tapi sejak 99 itu sudah dicabut. Nah, masuk era perbankan syariah sekitar tahun 99-2000, pertama kali yang buka gadai di perbankan itu adalah Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri. Dulu tahun sekitar 2002 ya gitu. Ini historisnya ya, historisnya. Nah, 2002, 2003, 2004 disusul dengan Bank Danamon Syariah, disusul dengan BJB Syariah, sudah mulai banyak nih bank-bank yang buka gadai. Tapi dengan catatan ada yang usaha unit syariah, bukan bank konvensional ya. Jadi bank konvensional tapi statusnya adalah UUS unit usaha syariah, itu boleh membuka layanan gadai ya. Nah, saat itu banyak bank-bank yang buka gadai. Saya sebutkan saja Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, hampir semua bank tuh buka gadai. Ya kan. Nah, dalam perkembangannya nih, itu kan biasa hukum alam ya. Hukum alam sampai sekarang yang masih eksis dari sekian mungkin lebih dari 10 bank itu
Yang masih eksis tuh sekarang di luar non-bank ya. Kalau non-bank itu pasti Pegadaian. Ada Bank Mandiri Syariah, sekarang sudah BSI. Nah, BSI ini kan leburan dari Bank BRI, BNI sama Mandiri. Nah, tiga-tiganya buka gadai itu, sekarang dilebur. Jadi satu lah BSI. Nah, ada lagi Bank Jabar Syariah, ada lagi Bank BPR Syariah Masum kalau di wilayah Jawa Barat ya. Nah, di kita sendiri di HIK Parahyangan itu sudah ada gadainya. Jadi umpamanya menyimpan atau menggadaikan di beberapa bank yang saya sebutkan tadi, insya Allah aman gitu. Aman ya. Nah, jadi kalau seandainya tinggal dari opsi Sobat HIK Parahyangan ya, mau ingin gadainya itu di mana. Tapi tinggal kalau memang bisa gadainya di HIK Parahyangan aja Pak ya. Betul. Ini saya sudah bandingkan ya. HIK Parahyangan itu relatif murah. Relatif murah. Ujrohnya, sewa titipnya. Saya bandingkan umpamanya dengan Pegadaian sangat jauh. Pegadaian itu 2,4% untuk di bawah 100 juta kalau nggak salah. Itu sekitar 2% di atas 100 juta. Nah, kita rata-rata di angka 1,3%. Ada lagi Bank Mandiri Syariah itu sekitar 1,5, Masum juga sekitar 1,4. Nah, kita paling murah ya. Terus nilainya yang paling tinggi, kita paling tinggi loh. Oh, nilai taksirnya. Nilai taksirnya paling bisa tinggi. Sampai berapa persen Pak dari total harga emas ya? Kalau LTV-nya kita sudah dipatok ya, given dari OJK itu untuk perhiasan sekitar 80%. 80%. Kalau logam mulia itu 90%. Hanya kita ada ada lain nilai emas itu lebih tinggi dari yang lain, sehingga kita bisa usaha dengan cara take over dari lembaga gadai yang lain, Pegadaian ataupun bank-bank yang lain ya. Gitu. Jadi pokoknya Sobat HIK Parahyangan seandainya emasnya sudah digadai di instansi lain, bisa juga kita take over ya. Bisa. Iya. Nah, terus juga keuntungannya ini tadi kan sudah disebutkan Pak ya, selain ujrohnya murah, lalu nilai taksirnya juga lumayan tinggi ya Pak. Nah, untuk keamanannya sendiri Pak di BPRS HIK Parahyangan untuk gadai emas ini gimana Pak? Tentu disimpan di ruang khasanah yang sangat ketat ya. Selain diawasi oleh CCTV, juga yang namanya ruang khasanah itu, wah, saya sudah membayangkan 99% insya Allah aman. Aman-aman emas ini dalam pengawasan CCTV dan juga ruangan yang menurut saya ketebalan juga sangat besar sekali ya, sangat tebal gitu ya. Jadi aman gitu. Sangat aman lah ya jadi BPRS HIK Parahyangan. Nah Pak, untuk prosesnya nih Pak, kira-kira untuk Sobat HIK Parahyangan seandainya ingin konsultasi dulu, kira-kira dia dapatnya berapa sampai dengan cair nih Pak. Itu kurang lebih berapa lama sih Pak di rata-rata? Prosesnya. Di awal karena kita prosesnya kan di perbankan ya. Di awal itu biasa kalau ada nasabah baru kan harus ke CS dulu. Biasa kan buka tabungan dan lain-lain. Itu prosesnya dari awal sampai uang itu cair baik melalui tabungan ataupun tunai kurang lebih di 30 menit lah. 30 menit ya. Tapi kalau sudah nasabah itu sudah pernah menggadai eksis itu sekitar 15 menit. 15 menit gitu. Tuh, jadi kalau seandainya punya masalah dengan keuangan, butuh solusi, punya investasi emas, langsung aja bisa gadai di HIK Parahyangan ya Pak ya. Betul. Oke Pak, makasih banyak nih Pak. Sebentar Mas Tami. Saya info nih. Siap, boleh. Jadi selain gadai emas tadi, insya Allah di HIK Parahyangan juga di tahun 2022 ya, itu ada satu lagi namanya PKE. Pembiayaan kepemilikan emas. Pembiayaan kepemilikan emas. Iya, ini juga akan kita gencarkan. Ya mudah-mudahan baik internal ataupun eksternal sudah bisa menikmati dengan layanan PKI ini. Cukup dengan DP minimal 10%, calon nasabah nanti bisa mendapatkan logam mulia. Logam mulia. Betul itu. Jadi variasinya adalah bisa dengan cara gadai kalau pemain pengen membeli emas dengan cara PKE. Nah, jadi tinggal opsional Sobat HIK Parahyangan kalau seandainya sudah mempunyai investasi emas tapi mempunyai kebutuhan mendesak, bisa manfaatkan gadai emas di BPRS HIK Parahyangan. Tapi seandainya baru memulai investasi ya Pak ya. Betul. Baru memulai investasi emas bisa langsung aja dengan pembiayaan PKE. Ya. Nah, itu mulai dari berapa gram Pak untuk PKE itu? Saya rancang seinginnya sih dari 1 gram. 1 gram dari relatif yang terjangkau dulu. 1 gram mungkin tenornya hanya 6 bulan ya. Kita batas minimal 6 bulan. Maksimal mungkin antara
3 tahun sampai 6 tahun. Tapi usulan saya sih di 5 tahun. Nanti di 5 tahun ya. Pokoknya nanti tunggu aja, nanti kita bakal launching di tahun 2022 ya tentang pembiayaan kepemilikan emas. Gitu. Nah, jadi Sobat HEK Parahyangan sudah banyak sekali produk dari pembiayaan HEK Parahyangan yang sudah bisa dinikmati. Banyak sekali, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan Sobat HEK Parahyangan itu lebih ke apa ya Pak ya? Betul. Waktu bagus Pak TB ya. Terima kasih banyak buat sharing-sharing kita tentang investasi sama-sama, emas. Mas Tommy. Dan juga luar biasa. Sudah memberikan solusi nih, seandainya kita punya emas tapi kita nggak mau jual nih, bisa juga ke Gadai. Gadai, betul. Kalau yang belum punya emas juga nggak usah khawatir ya, di tahun 2022 kita punya PKI. PKI dengan cara angsuran. Atau yang kedua ada dengan skema Gadai. Skema Gadai. Pokoknya dengan pola angsuran, katakanlah saya pengen yang pola Gadai, skema Gadai. Yep. Bisa, contoh gitu ya. Contoh umpamanya Mas ini ya, yang 1 gram ya. Mas, Pak saya pengen punya LM yang 1 gram. Gimana caranya? Harganya anggap saja 1 juta. Nah Mas Tommy tinggal memberikan uang 100.000. Nah sisanya di Gadai, tiap bulan cicil. Mau berapa cicilannya? Apa mau 300? Suka-suka. Jadi kalau skema Gadai cicilannya suka-suka. Oh suka-suka ya. Iya. Disesuaikan dengan kemampuan ya. Nah jadi makin banyak opsinya nih. Iya. Nah Pak TB, kalau seandainya ingin menanyakan atau konsultasi mungkin bisa langsung datang ya ke kantor cabang ya. Baik, kantor cabang sudah ada staf rahan ya, namanya sudah rahan. Insya Allah mereka juga teman-teman saya di cabang yang bersinergi untuk memajukan Gadai Emas di HEK Parahyangan bisa memberikan atau penjelasan seandainya ada yang mau Gadai, ada yang mau skema Gadai ataupun dengan pola PKE itu insya Allah teman-teman di cabang sudah siap melayaninya. Nah, alhamdulillah. Atau mau datang ke kantor pusat juga boleh, Pak ya? Langsung ke situ saya boleh. Langsung ke lantai 4. Tinggal langsung dikonsultasikan aja dengan Pak TB nih, kebutuhannya seperti apa. Oke, Pak TB sekali lagi makasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Nanti kita bakal ngebahas lagi tentang investasi atau tentang emas dengan topik-topik lainnya Pak. Karena menarik sekali, banyak banget topik tentang emas yang bisa dibahas, apalagi emas sangat dekat dan melekat dengan masyarakat ya Pak. Betul. Oke, saya Tommy Jo dan Pak Tubagus Mulisin atau Pak TB. Iya, Pak TB. Kalau memang Sobat HEK Parahyangan suka sama video ini, seperti biasa jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih sudah menonton para podcast dan saksikan para podcast episode selanjutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.